أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Rabu pada subuh ini, walaupun mati lampu, jalan gelap, cuaca serem ya, tapi tidak menghalangi kita untuk berkumpul bersama-sama di gedung dakwah ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, ini mau sedikit membahas mengenai ibadah, ya, amalan yang Rasulullah ajarkan di bulan Muharram ini, yaitu puasa Asyura. Karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, terutama di hari ke-10. Nah, kalau menurut KHGT, kalender Hijriah Baru Tunggal milik Muhammadiyah, niki satu Muharramnya beda dengan kalender pemerintah ya. Ini kalender sing biasa kan hari tahun barunya itu hari Jumat. Sedangkan kalau Muhammadiyah tahun barunya hari Kamis. Maka kalau tahun barunya hari Kamis, mangke sing badhe puasa Asyura tanggal 10 niku jatuh pada hari Sabtu, ya sanes Ahad. Jadi 9-nya itu hari Jumat, 10-nya hari Sabtu, 11-nya hari Ahad. Nah, puasa Asyura itu paling utama bisa, jadi ada 4 cara pengerjaannya. Yang pertama di tanggal 9, 10, dan 11. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad. Niku nek saged dan paling utama. 9 nambah 9 karena ini sunnah Rasulullah supaya membedakan antara kita dengan Yahudi. Nambah 11 itu untuk bentuk kehati-hatian. Kan ini karena Hijriah itu kan kadang-kadang beda-beda ya. Kadang mundur atau tambah maju 1 hari. Jadi ditambah 11. Kalau misalkan ijtihad Muhammadiyah kok keliru, kan Allah alam ya, siapa yang benar kan. Yang penting kan kita berusaha mencari yang terbaik. Tapi kalau misalkan memang keliru, kita tetap masih dapat tanggal 10-nya. Jadi kalau bisa 9, 10, 11. Kemudian kalau tidak bisa 2 hari. 2 harinya itu boleh milih 9, 10, jadi Jumat, Sabtu, atau Sabtu, Ahad. Itu bisa juga. Tapi kalau 2 hari masih tidak kuat, bisa tanggal 10 saja di hari Sabtunya. Nah, itu monggo. Mana yang bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa hari Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu,
Sabtu Ahad atau Sabtunya saja. Itu nek bisa 3 hari itu makanya puasanya bisa full Pak. Seminggu full. Kan hari Kamis, puasa Senin Kamis ya. Jumat, Sabtu, Ahad, puasa Asyura. Seninnya puasa Senin, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis puasa Ayamul Bid. Nah, berarti kan dari Kamis sampai Kamis lagi full puasa. Ya monggo nek saged. Nek boten saged nggih boten apa-apa. Sajane iku mangke puasa Muharramnya itu juga kalau diniatkan sebagai Ayamul Bid itu juga boleh. Memang Ayamul Bid itu paling utama tanggal 13, 14 dan 15. Tapi kalau misalkan diganti dengan hari lain itu juga tidak masalah. Jadi kalau kita misalkan puasa di Jumat, Sabtu, Ahad, selain kita niatkan sebagai puasa Asyura, kita niatkan sebagai puasa Ayamul Bid itu juga diperbolehkan. Ya. Nah, itu sedikit awalan ya, mengingatkan kepada kita mumpung masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan hari Asyura, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mengenai memboikot saudaranya selama setahun. Kalau kemarin kita bahas tentang memboikot secara umum, nah di sini khusus disebutkan mengenai orang yang memboikot saudaranya sampai setahun. Kenapa kok dibuat bab tersendiri? Karena ada beberapa hadis yang memang menyebutkan hukuman atau dosa bagi orang yang memboikot saudaranya selama setahun. Jadi memang setahun itu ada penyebutannya. Makanya kenapa dijadikan bab baru. Maka ketika kemarin kita sudah mempelajari bahwa maksimal ya diperbolehkan bagi kita kalau mau mendiamkan orang lain dalam masalah dunia itu hanya 3 hari. Hari keempat sudah harus berbaikan. Apalagi kalau sampai setahun, tentu dosanya jauh lebih besar. Di sini ada 2 hadis, ya, riwayatnya teksnya hampir sama. Yang hadis nomor 404 dari Abu Khirashi As-Salami, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memboikot saudaranya setahun, maka sama dengan menumpahkan darahnya. Yang dikuatkan lagi di hadis nomor 405, seseorang dari Aslam yang merupakan sahabat Nabi meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memboikot orang mukmin setahun sama dengan menumpahkan darahnya. Dalam perkumpulan sahabat itu terdapat Muhammad bin Munkadir dan Abdullah bin Abu Itab, dan keduanya berkata, kami juga telah mendengarnya dari beliau. Hadis riwayat Tabrani, derajatnya sahih. Maka 2 hadis sahih ini dengan jelas menyebutkan ya, bahwa barang siapa yang memboikot, yang mendiamkan, tidak mengajukan saudaranya sampai 1 tahun, maka seakan-akan dia itu seperti membunuh saudaranya, seperti menumpahkan darahnya. Maka maknanya apa? Seperti ini maknanya apa? Maknanya adalah dosanya orang yang mendiamkan sampai setahun itu seperti dosanya yang membunuh. Apalagi kalau tadi pertikaiannya hanya masalah dunia, hanya karena tadi masalah warisan sampai tidak mau bertegur sampah sampai bertahun-tahun, tidak mau berkunjung, bahkan tidak mau WA-an, sekedar say hello di WA, di Facebook saja tidak
Mau apa lagi ketika bertemu. Ini kalau sampai setahun, tadi dosanya sangat besar. Bahkan kata Rasulullah sampai seperti dosa membunuh. Itu baru 1 tahun, apalagi sampai yang bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai mewariskan kepada anak cucunya. Ini makin besar dosanya. Dan larangan memboikot ini berlaku umum, gitu. Jadi di sini kan disebutkan di hadis pertama itu memboikot saudaranya. Sedangkan di hadis kedua disebutkan memboikot orang mukmin. Jadi larangan ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Jadi tidak hanya dilarang memboikot saudara dekat, kerabat, tapi juga seluruh umat muslim, ya baik tetangga, teman, kolega, itu semuanya tidak boleh diboikot. Dan dalam beberapa hal itu memboikot itu kadang-kadang dosanya malah bisa lebih parah dibandingkan pembunuhan. Kenapa? Kan ketika orang membunuh, maka yang mendapatkan dosa itu hanya pelakunya, gitu. Kan nggak mungkin korbannya itu kena dosa, kan bukan dia yang dibunuh. Kecuali kalau mereka berusaha saling membunuh, itu beda lagi. Tapi kalau dalam konteks umum, ketika orang membunuh, maka yang kena dosa hanya pelakunya. Tapi ketika orang itu kok mendiamkan saudaranya, itu selain pelakunya yang jelas kena dosa, korbannya yang didiamkan itu juga bisa kena dosa. Nah, kok bisa? Kan dia didiamkan, kan dia diboikot, kok malah bisa kena dosa? Ini dilihat dari cara dia menanggapi pemboikotan tersebut. Jadi ketika dia didiamkan oleh saudaranya, bagaimana dia menanggapinya? Bagaimana dia membalasnya? Kalau dia itu tidak terpancing untuk membalasnya, ya, maksudnya tidak terpancing membalas itu kalau misalnya dia didiamkan, maka dia tetap berusaha untuk menyapa, berusaha untuk memberi salam, tetap menyapa, tetap mengajaknya, tetap berbicara kepadanya. Jadi tidak malah, wah kok ini si A mendiamkan saya, ya sudah saya balas, diamkan, tidak seperti itu. Dan dia berusaha untuk menyambung kembali hubungannya. Jadi walaupun dia diboikot, tetap berusaha untuk menyambung tali silaturahim. Maka kalau seperti ini, si orang yang diboikot itu tidak mendapatkan dosa, bahkan bisa mendapatkan pahala. Kalau tadi ketika diboikot, dua hal, ya, tidak membalas dan berusaha untuk menyambung tali persaudaraan. Tapi kalau kebalikannya, ketika dia diboikot, kok malah membalas, balik memboikot, ya. Ketika dia didiamkan, dia balas balik mendiamkan, maka bisa jadi dia ikut kena dosa. Karena dalam Islam, ya, ketika kejahatan itu kok dibalas kejahatan, itu tidak menjadi sebuah kebenaran. Ketika orang melakukan kedoliman kepada kita, kalau kita balas dengan kedoliman yang lain, maka baik orang yang zalim maupun yang membalas sama-sama terkena dosanya. Jadi ketika kita tadi dizalimi, diboikot, tidak lantas menjustifikasi kita untuk membalas dia dengan kezaliman yang baru. Dan ini nanti ditegaskan di bab yang berikutnya, yaitu bab dua orang yang saling tidak bertegur sapa.
Jadi kalau di bab-bab yang kemarin itu membahas mengenai ada dua orang. Nah, yang satu itu mendiamkan, yang satu itu tidak mendiamkan. Jadi cuma satu pihak saja. Ada pelaku, ada korban. Nah, kalau di bab ini itu dibahas mengenai dua orang yang saling mendiamkan. Jadi dua-duanya itu sama-sama pelaku. Sama-sama saling memboikot. Maka yang seperti ini itu jauh lebih buruk. Kalau kemarin kan cuma satu orang, satunya tetap berusaha untuk menyambung silaturahim, tetap berusaha untuk menyapa. Tapi kalau di sini ada dua orang yang bertengkar, dua-duanya sama-sama saling mendiamkan, sama-sama tidak mau berbaikan. Maka hadis nomor 406 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam hingga apabila keduanya bertemu masing-masing saling mengabaikan, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ahmad, derajatnya sahih. Maka ditekankan kembali bahwa ketika ada dua saudara sesama muslim yang saling bertengkar, yang saling berselisih, kok karena perselisihannya sampai diem-dieman, sampai tidak mau menyapa, maka itu maksimal hanya 3 hari saja. Tidak boleh lebih. Dan yang orang yang terbaik kata Rasulullah ya adalah siapa di antara keduanya yang mau meminta maaf terlebih dahulu. Karena umumnya itu sifat umum manusia kalau bertengkar mau minta maaf itu gengsi ya Pak. Punya ego, punya harga diri. Karena kalau dua orang yang bertengkar itu karena dua-duanya merasa paling benar. Dia merasa benar, orang temannya salah. Nah kok orang yang benar kok disuruh minta maaf? Kan malu. Loh saya yang benar, dia yang salah, kok malah saya disuruh minta maaf. Harusnya dia yang salah, dia yang nggak benar. Itu sifat umumnya orang, nalurinya, sifat alamiahnya. Maka Rasulullah mengajarkan kita, kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, ya jangan ikut. Jangan mengikuti umumnya orang. Menjadi muslim terbaik harus di atas orang lain. Harus beramal di atas rata-rata. Maka orang yang terbaik adalah orang yang berani untuk merendahkan gengsinya, berani untuk merendahkan egonya, dan meminta maaf terlebih dahulu. Dia berani mengalahkan rasa jengkelnya, menekan rasa amarahnya untuk menyapa orang temannya terlebih dahulu. Jadi batas 3 hari ini bukan berarti kita nggak boleh jengkel. Ya. Jadi misalnya gini, ada 2 orang bertengkar, saya sama teman saya bertengkar. Terus sampai bertengkarnya sangat hebat. Maka tadi sampai diem-dieman. Nah setelah 3 hari, yaitu kalau misalnya jengkelnya belum hilang ya nggak apa-apa. Marahnya belum hilang ya tidak apa-apa. Karena kadang-kadang marah itu ya ngontrolnya agak susah. Tapi ketika sudah 3 hari,
walaupun masih marah, walaupun masih jengkel, ya sudah, boikotnya itu harus selesai. Ketika bertemu, walaupun ini lihat orangnya tuh pengen saya potong peleng, pengen saya hajar gitu, bukan pengen saya bentak-bentak, pengennya dalam hati, tapi tetap dalam luarnya, lahiriahnya, tetap kita sudah mulai kita sapa dengan baik, kita salami dengan baik. Jadi walaupun dalam hati itu manggilnya luar biasa, itu kita tahan. Ya. Kita tahan diri kita tahan nafsu kita, dan tampilkan akhlak yang mulia. Itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Kemudian ini ditekankan pula di hadis nomor 407, Hisham bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dihalalkan seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Jadi ditekankan kembali ya, bahwa tidak boleh memutus hubungan, mensaling mendiamkan lebih dari 3 malam. Keduanya tidak boleh putus hubungan lebih dari 3 hari. Dan keduanya makin jauh dari kebenaran selama terputus hubungannya. Maka setelah 3 hari, ya, semakin lama dia terputus hubungannya, semakin lama saling memboikot, semakin lama saling mendiamkan, maka semakin dijauhkan dari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran agama. Ya, kebenaran dunia dijauhkan dari keberhasilan dalam kerja. Ketika kerja kok kerjaannya salah terus, masalah terus, kena kasus terus. Kalau masalah agama, ibadahnya nggak khusyuk, nggak ikhlas, malas-malesan. Ini bisa jadi akibat dari tadi memutus hubungan. Dan orang yang pertama kali menyambung hubungan baginya kafarah atas pemutus hubungan. Jadi siapa yang bisa mengalahkan egonya, mengalahkan gengsinya, dan mau memulai mengakhiri permusuhannya, maka dialah yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi sikap memulai meminta maaf itu bisa menjadi penebus dosa. Sedangkan kalau orang yang tidak mau minta maaf, berarti dosanya tetap masih ada. Maksudnya dosanya masih ada. Jadi misalnya ada 2 orang tadi bertengkar sampai 3 hari. Nah, di hari keempat orang pertama memulai meminta maaf kepada orang kedua. Ya sudah, sama-sama sudah diterima, keduanya sama-sama berhubungan kembali. Maka kalau orang yang pertama, karena dia yang pertama kali minta maaf, pertama kali mengucapkan salam, pertama kali menyambung hubungan, maka sifat memulai ini menjadi penebus dosa 3 hari yang lalu. Jadi kan selama 3 hari ini, walaupun ada toleransi, kan tetap ada dosanya. Tapi kalau orang yang pertama tadi, dosanya ditebus dengan meminta maaf. Tapi orang yang kedua, karena dia tidak meminta maaf, kalau dia tidak bertaubat, masih ada dosa mendiamkan selama 3 hari tadi. Inilah makna dari kafarah. Kemudian beliau juga menyebutkan, apabila keduanya mati dalam keadaan terputus hubungannya, maka keduanya tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Baihaqi dan Ahmad, derajatnya sahih.
Jadi tadi setelah diancam di dunia, Rasulullah memberikan ancaman di akhirat. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memutus hubungan dengan saudaranya, mendiamkan saudaranya, itu menjadi penghalang dia untuk masuk surga. Dengan ancamannya sangat besar, ya. Dosanya berarti menjadi dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Inilah kenapa jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba introspeksi diri. Kita muhasabah, kita pikir-pikir ada tidak kerabat yang sedang kita diamkan. Ya mulai dari yang dekat-dekat, dari orang tua, anak, kakak, adik. Ada kakak kok nggak pernah kita WA, nggak pernah kita kabari. Punya dari keluarga besar, paman, sepupu, ada nggak yang kita diamkan? Maksudnya didiamkan ini berarti kita pernah bertengkar dengan mereka, dan karena pertengkaran itu kita akhirnya tidak mau berhubungan sama sekali. Mau WA saja kok males. Nah, seperti itu tidak boleh. Maka kalau masih ada, segeralah untuk disambung kembali supaya jangan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mengenai sengketa atau kebencian di antara sesama. Maka di hadis ini Imam Bukhari memberikan beberapa hadis mengenai larangan bagi seseorang muslim untuk saling membenci. Hadis yang pertama, hadis nomor 408 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling benci membenci, janganlah saling hasud menghasut, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ahmad, derajatnya sahih. Maka dalam hadis ini ada 2 larangan dan 1 perintah. Larangan pertama, janganlah saling membenci. Jadi sesama muslim itu tidak boleh membenci satu sama lain. Maksudnya apa? Jangan membenci. Maka ini bisa dimaknai dengan 2 perbuatan. Yang pertama, jangan membenci orang lain, baik dia terutama kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan kalau bisa, walaupun orang itu tadi sering buat masalah sama kita, sering bikin kita jengkel, sering bikin kita marah, tetap berusaha jangan sampai membenci mereka. Dan yang kedua, kita jangan membenci orang lain. Dan yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang membuat orang lain membenci kita. Jadi tadi yang pertama, kita tidak boleh membenci orang lain. Yang kedua, jangan sampai membuat orang lain itu membenci kita. Ya, contohnya apa? Ya dengan melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan, menghina, menggibah, bercanda yang berlebihan, menyinggung perasaan. Kan hal-hal seperti ini itu bisa menimbulkan kebencian. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Kan ada orang yang benci, berarti apakah tidak boleh dakwah? Maka kalau masalah dakwah, kalau orang yang hatinya masih lurus, ya masih punya
pemikiran yang jernih, masih dalam fitrah, ketika didakwahi itu tidak akan marah, tidak akan menjadi benci. Ya, tersinggung iya kadang-kadang, merasa tersindir iya, tapi tidak sampai membenci. Karena dia sadar, wah saya salah. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Karena dari hati tahu dia itu salah. Maka kalau ada orang yang ketika didakwahi kok malah membenci, itu berarti hatinya sudah mati. Hatinya sudah tidak dalam fitrah. Maka kalau seperti ini larangannya tidak berlaku. Jadi kalau misalnya kita berdakwah, ya maksudnya itu ketika berdakwahnya itu yang dibenci itu dakwahnya, gitu. Ketika ada orang yang membenci dakwah, ya itu tidak usah kita pedulikan. Biarlah pembenci biar jadi pembenci. Kecuali yang dibenci itu adalah metode dakwahnya. Nah, ini beda. Kalau yang dibenci itu dakwahnya, berarti kan itu masalah dia tidak mau menerima kebenaran. Tapi kalau yang dibenci adalah metode dakwahnya, misalkan seorang dai kok, wah ini kalau dainya itu nyampaikannya kok keras banget. Orangnya suka mengkafir-kafirkan, suka menyalah-nyalahkan. Nah, kalau seperti ini, berarti kan yang salah di metodenya. Nah, kalau seperti ini, ya berarti dai-nya harus memperbaiki metodenya. Bagaimana supaya dakwahnya bisa diterima. Jangan malah tadi, wah pembenci biarlah membenci. Itu tidak bisa kalau seperti itu. Maka tadi dilihat, ketika dakwah yang dibenci itu dakwahnya atau dai-nya. Itu berbeda. Kemudian yang kedua, Rasulullah melarang janganlah saling hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah sikap di mana kita itu ingin kelebihan orang lain hilang. Jadi sifat iri itu ada dua, Pak. Sifat iri itu ada dua. Yang pertama, iri kita ingin lebih baik, kita ingin supaya bisa sebaik mereka. Maka kalau iri seperti ini itu boleh, tapi hanya dalam hal agama. Misalkan ada orang yang rajin ngaji, rajin sholat. Wah saya iri, saya pengen rajin seperti mereka. Itu boleh kalau dalam agama. Tapi kalau dalam kekayaan, wah ini orang kaya, saya berangan-angan seperti mereka. Kalau ini ada perdebatan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Dan iri yang kedua adalah hasad ini, yaitu di mana ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita jengkel dan kita ingin kelebihan mereka hilang. Wah ada orang kita lihat tetangga kita punya mobil, wah semoga mobilnya kecelakaan. Kita lihat punya rumah baru, wah semoga rumahnya kebakaran. Wah mereka punya jabatan baru naik jabatan, wah semoga kena kasus. Nah, sikap-sikap kalau hasad seperti ini itu mutlak diharamkan. Bahkan dalam hal ibadah ya, nggak boleh wah ini kok orangnya itu rajin sholat, kita tidak rajin. Malah doanya apa? Semoga dia jadi males. Nah, seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya pemikiran seperti ini sering membuat rencana supaya gimana caranya kelebihan orang lain itu hilang. Biasanya dengan apa? Ya menyebar gosip, menyebar rumor yang tidak benar. Lihat tetangganya punya mobil baru, renovasi rumah, dibikinlah gosip. Wah, dia itu punya peliharaan
kekayaannya dari tuyul, punya azimat, punya jambi-jambi. Maka sikap seperti ini itu dilarang keras dalam Islam. Dan yang terakhir, Rasulullah memerintahkan kepada kita, ya hendaklah kita menjadi saudara. Karena saudara itu tadi tidak saling membenci, tidak saling hasad, bahkan saling mencintai, saling menolong, saling membantu, semua saling-saling yang baik-baik. Terutama saling menasihati ketika temannya berbuat salah. Ini yang paling penting. Karena kadang-kadang kita itu ketika melihat temannya berbuat salah, bukannya malah dinasihati, malah didiamkan. Laki-laki bilangnya brokot, ya. Kode pertemanan. Kode pertemanan katanya kalau temannya salah malah harus didukung. Kan berbuat apa saja harus didukung. Maka seperti tidak benar. Pertemanan yang sejati adalah ketika melihat temannya salah harus diingatkan, dinasehati, dikasih tahu ini loh perbuatan yang tidak benar. Bukan malah dibiarkan, apalagi dibantu. Hadis selanjutnya, hadis nomor 409 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan mendapatkan di antara paling buruknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kelak adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang kepada orang lain dengan muka yang satu dan datang kepada yang lainnya dengan muka yang lain. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Maka di sini Rasul menekankan orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang munafik, orang yang bermuka dua. Maksudnya apa muka dua? Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Kalau kumpul sama orang mukmin memakai topeng iman, ikut sholat, ikut ngaji, ikut puasa, ikut majelis ilmu. Itu kalau berkumpul dengan orang mukmin. Tapi wa idza khala ila syayatinihim, ketika dia kembali ke syaitan-syaitan mereka, kembali kepada orang-orang kafir, maka mereka mengatakan inna ma'akum. Kami itu sebenarnya bersama kalian. Dia memakai topeng kekafirannya. Dan tadi itu sebenarnya kami itu sedang bersenda gurau. Jadi iman-iman kami itu berkumpul dengan orang-orang beriman tadi, itu cuma main-main saja, nggak serius. Teman saya itu ya, syaitan-syaitan itu, kalian-kalian orang-orang kafir. Jadi ketika berkumpul dengan orang mukmin, dia memakai topeng iman. Ketika berkumpul dengan orang kafir, dia memakai topeng kekafiran. Dan makna lainnya dari dua wajah ini adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang menyesuaikan dirinya sesuai dengan temannya supaya untuk memunculkan perselisihan, untuk memunculkan kebencian. Ya, dia sama teman si A menjelek-jelekkan si B, mengata-ngatai si B. Ketika berkumpul dengan si B, dia menjelek-jelekkan si A.
Maka hadis ini dimasukkan ke bab ini karena sikap bermuka dua ini itu seringkali menimbulkan kebencian di antara suatu kaum. Karena kalau ada orang yang munafik, ada orang yang senang menjilat, ya misalnya penjilat-penjilat itu seringkali menebarkan kebohongan karena ingin meninggikan derajatnya, ya, ingin menjadikan apa ya? Dia itu ingin menjadi orang terdekat. Itu kan cara paling gampang dengan merendahkan temannya. Misalnya dia sama bosnya bilang, "Wah Pak Bos, saya itu karyawan paling taat, saya karyawan paling bakti sama Bapak. Itu loh teman-teman saya itu kalau di luar itu sering menjelek-jelekan Bapak loh. Dibilang Bapak itu bos galak, bos nggak adil, suka makan uang gaji." Nah, jadi supaya mendapatkan kedudukan di hatinya si bos, dia menjelekkan rekan-rekannya. Nanti sama rekan-rekannya sama, supaya dianggap baik oleh rekannya, dia menjelek-jelekan atasannya. Kayak Mas, itu loh bos kita itu loh ya, kok apa? Suka ngasih kerjaan kok, suka mendadak. Habis itu sering ngasih lembur gak digaji lagi. Ada kan menimbulkan perselisihan di antara bos dan karyawannya. Menimbulkan kebencian di antara mereka. Inilah akibat buruk orang-orang yang bermuka dua. Tapi ada kalanya kita itu boleh bermuka dua hanya dalam satu kasus, yaitu ketika kita ingin mendamaikan saudara yang berselisih. Kan kadang-kadang harus ya sedikit bermuka dua ya. Kan misalnya ada si A, si B berselisih. Kan kadang kita kalau si A, kita bilang, wah si B ini kan sebenarnya menyesal, sebenarnya ingin berbaikan. Kita bilang si B sama, si A itu juga ingin berbaikan. Ini kan sedikit berbohong. Tapi karena untuk mendamaikan, maka seperti ini masih diperbolehkan. Hanya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Kalau selain itu, dilarang. Selanjutnya hadis nomor 410 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka di sini ada 7 larangan gitu, 7 larangan dari Rasulullah. Yang pertama, jauhkanlah dirimu dari prasangka karena prasangka adalah seburuk-buruk berita. Ini yang pertama. Kita dilarang untuk suudzon. Apa itu suudzon? Suudzon adalah prasangka buruk yang tidak ada buktinya. Jadi hanya karena was-was, karena banyak pikiran akhirnya membuat prasangka. Maka seperti ini tidak boleh. Kalau ada bukti bagaimana? Ya kalau ada bukti tidak masalah. Misalkan apa? Yang prasangka itu kita bertemu, ketika kita menyapa, kita salam kok nggak dijawab. Maka mungkin ada prasangka dalam hati kita, wah ini kok saya salam nggak dijawab, ini orangnya lagi benci sama kita kok, lagi marah sama kita kok. Itu bentuk suudzon, kan tidak ada buktinya, tidak ada yang menunjukkan dia marah. Cuma karena banyak pikiran saja sehingga mengira dia marah. Bisa kan padahal bisa jadi orang yang disalami itu tidak mendengar atau pas tidak memperhatikan. Kan bisa jadi. Maka ketika prasangka yang buruk ini dipelihara, tadi bisa menimbulkan kebencian. Jadi larangan-larangan ini kenapa tidak boleh dilakukan? Karena perbuatan-perbuatan ini bisa menimbulkan kebencian di antara sesama muslim. Itu yang pertama, tidak boleh suudzon. Yang kedua, dia bersabda, janganlah saling bersaing dalam dunia.
Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kita itu tidak boleh bersaing secara berlebihan dalam masalah dunia, dalam masalah bisnis tidak boleh saling menjatuhkan. Contohnya apa? Misalkan bisnis ya, karena ingin menang dia itu pakai promosi yang promosinya itu mengandung kebohongan atau mengandung penipuan. Kebohongan itu misalnya apa? Misalnya diskon sampai 90%. Ternyata yang di barangnya yang didiskon cuma sampai 20-30% toh. Nanti dibikin apa? Disampaikan, wah yang 90% habis. Kan berbohong ya. Atau penipuan, misalnya beli satu gratis satu, di bawahnya tulisan kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Kan banyak seperti ini, ya. Promo-promo yang mengandung penipuan. Maka persaingan seperti ini yang sampai menghalalkan segala cara itu tidak diperbolehkan. Contoh lainnya adalah misalkan ada orang yang menawar barang dengan harga tinggi tapi tidak bermaksud untuk membeli. Misalkan, saya jualan barang. Nah, ada si A sama si B datang membeli. Si A nawar, saya tawar 100.000. Si B saya tawar 200.000. Si A nawar lagi 300.000. Si B saya tawar 500.000. Akhirnya si A, ya sudah Pak, dia 500.000 saya nggak jadi beli. Nah, si B ini ternyata adalah saingan saya. Dan dia itu menawar bukan untuk membeli, tapi supaya si A ini nggak jadi beli. Ketika wah saya nggak jadi beli, B-nya ya dong Pak, saya juga nggak jadi beli. Akhirnya kan saya rugi karena si A-nya itu nggak jadi beli karena ditawar si B. Si B-nya itu nggak jadi beli karena dia itu saingan saya, menawar cuma untuk membuat saya rugi. Ini kan persaingan yang tidak sehat. Maka persaingan seperti ini yang saling merugikan, yang saling menjatuhkan, ini dilarang di dalam Islam. Tidak boleh, Pak. Bahkan Islam mengajarkan, dan ini salah satu yang paling mengamalkan itu orang-orang Arab, Pak. Bahwa ketika berbisnis itu bahkan harus mendukung saudaranya. Di Arab itu pernah diceritain, ada orang Arab. Ini tuh dia buka toko sembako. Nah, di sebelahnya ada temennya yang juga buka toko sembako. Sama-sama sembako. Nah, yang pemilik lama ini itu nggak malah tersaingi, Pak. Dia itu malah demi mendukung saudaranya, di hari pembukaannya dia itu tutup sehari. Supaya apa? Mendukung pemilik baru ini bisnisnya supaya bisa berkembang. Nggak takut Pak nggak takut pelanggannya diambil. Karena apa? Dia yakin rezeki Allah itu tidak akan kemana-mana. Orang yang bersaing sampai menggunakan cara-cara yang tidak halal, cara-cara yang jelek, menunjukkan dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, janganlah saling hasad menghasad. Tadi sudah kita bahas, okay? Janganlah saling iri dan dengki. Yang keempat, janganlah saling membenci. Yang kelima, janganlah saling belakang membelakangi. Maksudnya itu jangan saling mendiamkan, jangan saling buang muka, jangan saling egois. Oh, maaf, jangan saling saingi menyaingi dulu ya kelewatan. Yang kelima, jangan saling saing menyaingi. Maksudnya apa saing menyaingi? Ini jangan egois, jangan mementingkan kepentingannya sendiri.
Jangan hanya karena kesenangan kita, jangan hanya karena kebutuhan kita, akhirnya kita mengambil haknya orang lain. Yang keenam tadi jangan saling membuang muka, ya, jangan saling melengos, tidak menyapa, dan yang terakhir hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Selanjutnya hadis nomor 411 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga terbuka pada hari Senin dan Kamis. Maka hadis ini menunjukkan bahwa surga itu sekarang sudah ada, ya Bang ya. Surga dan neraka itu sudah ada. Buktinya ini, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Kalau sudah belum ada, nah pintu apa yang dibuka? Kan belum ada. Pintu surga hanya bisa dibuka ketika sudah ada surga. Jadi ini dalil bahwa sekarang ini Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Dan pintu surga ini dibuka di tiap hari tadi, Senin dan Kamis. Inilah kenapa di 2 hari ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka di 2 hari ini diampuni tiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang-orang yang masih bersengketa dengan saudaranya. Maka dalam 2 hari ini Allah itu mengampuni dosa-dosa manusia dan mengangkat derajat yang lainnya. Kecuali ada 2 orang yang tidak diampuni, yaitu yang pertama orang yang syirik, karena jelas innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik sampai dia bertaubat. Sebelum dia bertaubatan dengan taubat nasuha, maka belum diampuni. Dan yang kedua, orang yang masih bertengkar dengan saudaranya, yang masih bersengketa, yang masih saling membenci. Maka kalau orang seperti ini, Rasulullah katakan, maka dikatakan kepadanya, tunggulah kedua orang itu sehingga berdamai. Jadi baru diberi ampun ketika sudah berdamai, ketika sudah berbaikan. Hadis riwayat Muslim derajatnya sahih. Kemudian hadis terakhir di dalam pembahasan ini yaitu hadis nomor 412. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, dan ini perkataannya sahabat ya, maka tidaklah aku beritahukan kepada kalian tentang perbuatan yang lebih baik dari sedekah dan puasa, yakni mendamaikan di antara seseorang, di antara sesama, dan benci itu adalah pencukur agama seseorang. Hadis riwayat Malik derajatnya sahih. Maka ucapan ini pernah kita bahas ya, di hadis nomor 391 2 minggu yang lalu, masih di bab tentang hal-hal yang lebih baik daripada sholat dan puasa. Tapi kalau di hadis itu adalah hadis perkataannya Rasulullah. Jadi perkataan Abu Darda ini sebenarnya ya diambil dari sabdanya Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai hal ini yang lebih baik daripada sholat dan puasa. Kemudian Abu Darda mengajarkannya kepada para muridnya. Maka beliau menyampaikan bahwa mendamaikan orang yang bertikai ini lebih baik daripada sholat dan puasa. Kenapa? Karena kalau sholat dan puasa itu kan cuma mengendalikan diri sendiri, cuma mengatur diri sendiri. Tapi kalau mendamaikan orang, itu kan harus berhubungan dengan orang lain, di mana orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Bagaimana kita mendekati mereka, ya kita ngobrol sama mereka,
bagaimana kita menasihati dengan cara yang tidak membuat mereka marah. Ini kan perbuatan yang susah, memakan waktu lama, memakan usaha yang besar, dan kadang-kadang memakan harta. Kan biasanya kan kalau berkunjung harus bawa hadiah. Ini kan modal juga. Inilah kenapa mendamaikan itu pahalanya sangat besar. Dan juga beliau menambahkan, seperti yang dikatakan Rasulullah, bahwa orang yang saling membenci, maka kebencian itu seperti pisau cukur yang mencukur agama dan keimanan seseorang. Kenapa? Karena ketika orang itu saling membenci, maka dia terhalang dari berbuat kebaikan. Dan orang yang membenci kan tidak mungkin menyapa, terhalang dari memberi salam, terhalang dari tersenyum, terhalang dari saling membantu dan kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah kenapa dikatakan kebencian itu sebagai pencukur agama, karena merusak agama seseorang. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, agak sudah selesai kita bahas mengenai bab sengketa ini. Sebenarnya masih ada satu hadis lagi mengenai bab sengketa, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini pas tadi syuruknya 58 gitu. Pas nih. Moga ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, Bapak, kalau tidak ada, aku qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila tabaida ya warahmatullahi nun wal qalami wa mayahsul mastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.